Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali bisa bersama-sama bertemu di tengah-tengah keluarga kita pribadi lepas pribadi. Saya percaya kasih Tuhan sampai hari ini tetap mengalir di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Sekalipun kita belum bisa bertatap muka di gereja, tapi kita percaya kasih Tuhan tidak akan memisahkan kita. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan persiapkan hati kita, hidup kita untuk kita menyembah Tuhan. Saya yakin dan percaya kita pribadi lepas pribadi sudah rindu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita mau sembah Tuhan. Kita mau mengatakan kepada Tuhan bahwa kasih setianya selalu kita rasakan setiap hari. Bahkan kasih setianya lebih tinggi daripada langit biru. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang luar biasa bagi hidup kami. Kalau sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Mari saudara, angkat pujian ini dengan segenap hatimu, kita mau katakan, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Kebaikanmu, kebaikanmu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji madamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Mari bersama angkat pujian dari awal. Katakan kasih setiamu, kasih setiamu yang kurasakan, amin, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Kebaikanmu Tuhan, kebaikanmu yang telah kau terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, amin, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah kami, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Mari sambil angkat tangan kita katakan,
seperti sungai yang mengalir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Kasih-Mu mengalir. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Rasakan kasih Tuhan mengalir pagi hari ini. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Amin. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu Tuhan, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Katakan dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Amin. Terima kasih Tuhan, kami merasakan begitu besar kasih-Mu bagi kami pagi hari ini. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu yang begitu besar Tuhan. Selain memuji dan menyembah Engkau, itulah menjadi tujuan hidup kami. Terima kasih untuk pagi hari yang Tuhan sediakan buat kami. Kalau sampai hari ini kami masih bernafas, kami masih bisa berkumpul di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Kami masih sehat semua karena kasih dan kebaikan-Mu yang luar biasa bagi hidup kami. Kami akan bersorak, kami akan bersyukur, kami akan memuji Tuhan dengan semangat. Kiranya Engkau memberikan kami kekuatan untuk memberi yang terbaik hanya bagi Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara, kita mau sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur, kita akan memuji Tuhan pagi hari ini. Kita mau menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa. Kita mau menaikkan segala pujian syukur kita hanya kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kita mau katakan sama-sama bahwa segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Dia yang memang benar layak untuk kita puja. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama bertepuk tangan. Katakan sama-sama, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama
Haleluya. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan, dan tak ada kutuk mengikatku. Puji Tuhan. Katakan lagi, oh haleluya. Oh haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan, dan tak ada kutuk mengikatku. Puji Tuhan. Kita mau dengan semangat sekali lagi saudara. Kita mau nyatakan bahwa hanya Tuhanlah gunung batu kita. Dialah kota benteng kita. Dialah penolong dalam hidup kita. Katakan bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Akui saudara, bahwa Tuhan juga yang kota benteng kita, kota bentengku. Amin Tuhan. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Katakan aku percaya, aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk, tanduk selamatku. Aku percaya akan Sang perisaiku, Sang peri, tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia, perlindunganku, perlindungan. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisai kita saudara. Dia tempat perlindungan, perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Dia tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan pagi hari ini. Mari persiapkan hati kita untuk kita menerima taburan firman Tuhan. Kita percaya bahwa tiada yang seperti Tuhan Yesus. Dia begitu mengasihi kita, bahkan Dia sanggup menjawab setiap seruan doa-doa kita saudara. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami percaya firman-Mu akan memberkati kehidupan kami. Firman-Mu akan memulihkan kehidupan kami. Mari saudara angkat pujian ini, kita katakan tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau,
begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku, seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Katakan lagi saudara, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Amin. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkati. Dengan iman katakan, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan kami dahsyat. Engkau yang memberkati kami. Kau turun tangan Tuhan. Engkau yang turun tangan pagi hari ini. Kau turun tangan memberkatiku. Amin. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Acara selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang membawakan firman. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, kembali kita berjumpa di dalam ibadah online pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat setiap berkat dan anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar kiranya Engkau sendiri yang menolong, menuntun kami, sehingga kami boleh mengerti setiap apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami melakukannya, dan kami berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kau memberkati setiap kami, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, teks yang akan kita baca pada hari ini diambil di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-27, ayat 14 sampai 44. Kita akan membaca keseluruhan cerita sehingga kita mendapatkan satu kisah yang utuh, Bapak Ibu. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 27
ayat 14 sampai ayat 44. Tetapi tidak berapa lama kemudian, turunlah dari arah pulau itu angin badai, yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengecam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendapatkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sau di buritan dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali skoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang, supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busur pasir, dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang, dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus.
Karena itu ia mengagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah satu kisah. Satu kisah dari seorang Rasul Paulus, Bapak Ibu. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit latar belakangnya. Ketika Rasul Paulus bertobat, dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Tuhan memakai dia begitu dahsyatnya, Bapak Ibu. Oleh karena itu, dia memiliki komitmen sepanjang sisa hidupnya yang dia lakukan hanya untuk mengabarkan kebenaran Injil. Dan kalau kita melihat di dalam sejarah perjalanan misi Paulus, Bapak Ibu, ada 3 perjalanan misi yang dia lakukan. Dan di ayat-ayat yang barusan saja kita baca, ini adalah perjalanan misi Paulus terakhir menuju Roma. Karena pada waktu itu anggapan orang, Roma adalah ujung dunia, Bapak Ibu. Dan Paulus memiliki satu kerinduan menjadi saksi, memuridkan banyak orang, menjadi murid Kristus sampai ke ujung dunia. Dan pada saat itu orang berpikir ujung dunia adalah Roma. Nah, dalam perjalanannya Bapak Ibu, kita melihat dari seluruh teks yang kita baca. Dia naik ke sebuah kapal, begitu kan? Kemudian yang terjadi adalah mereka terombang-ambing di lautan lepas. Dan di situ dikatakan mereka dihantam badai yang begitu luar biasa. Kalau ayat 14 di situ dikatakan angin timur laut. Kalau kita mempelajari Bapak Ibu, ternyata angin timur laut adalah satu badai yang sangat ditakuti oleh para pelaut pada waktu itu, Bapak Ibu. Karena angin timur laut ini adalah badai yang menggoncangkan, badai yang membuat hancur kapal-kapal yang melewatinya, Bapak Ibu. Dan ini terjadi dialami oleh Paulus. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu, tujuan utama Paulus adalah satu, memberitakan Injil. Tetapi justru di dalam memberitakan Injil, Paulus mengalami banyak hal seperti ini. Nah, pada hari ini Bapak Ibu, kita akan mempelajari hal yang luar biasa dari teks-teks yang kita baca ini Bapak Ibu. Khususnya berkenaan dengan hal-hal yang terjadi hari-hari ini di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Apa yang dapat kita pelajari? Nah, ini menarik. Kalau kita kaitkan dengan hal-hal yang terjadi Bapak Ibu pada waktu-waktu ini, di mana pandemi COVID-19, COVID-19 itu masih terjadi Bapak Ibu. Bahkan sekarang sudah ada wacana untuk masuk ke yang namanya new normal, begitu ya. Nah, banyak sekali pada waktu-waktu ini saya melihat seminar-seminar atau topik yang membicarakan tentang antara COVID-19 dengan Tuhan, begitu ya. Di mana Tuhan, di mana Allah ketika situasi ini terjadi? Atau mungkin pernah timbul dalam pertanyaan kita semua. Bahkan orang percaya pun tidak luput dari hal ini. Bahkan banyak mungkin orang-orang percaya, bahkan pelayan Tuhan yang Tuhan izinkan mereka dipanggil kembali ke rumah Bapa melalui penyakit ini Bapak Ibu. Tapi hari ini kita mau belajar bersama-sama mengenai apa yang Tuhan mau berkaitan dengan teks yang kita baca Bapak Ibu. Hal yang pertama Bapak Ibu, yang perlu ditanamkan di dalam hati untuk segala keadaan dalam aspek kehidupan kita. Yang pertama, yaitu Allah adalah Allah yang berdaulat atas semesta, terlebih atas hidup kita. Mengakui kedaulatan Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Kita harus mengakui kedaulatan Tuhan, sekalipun terkadang masalah yang datang bukan karena salah kita, Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari teks yang kita baca, masalah yang Paulus alami sebenarnya itu bukan kesalahan dia. Kita melihat di dalam ayat yang ke-21, di situ dikatakan, dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Jadi sebenarnya Paulus sudah menasihati Bapak Ibu, tetapi dia tidak luput dari yang namanya bencana. Tetapi ayat 22 di situ dikatakan, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati.
Sebab tidak seorang pun yang di antara kamu akan binasa, kecuali kapal ini. Jadi hal yang pertama sekali lagi, bagaimana kita meresponi setiap kejadian, setiap hal-hal yang kita alami dalam kehidupan kita. Hal yang pertama Bapak Ibu, Paulus mengakui kedaulatan Tuhan. Dan kita mau belajar dari Paulus. Kita mau mengakui kedaulatan Tuhan dalam aspek kehidupan kita Bapak Ibu. Siapa kita manusia? Kita hanya makhluk yang lemah, begitu ya? Jadi kita harus menyadari bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas kehidupan kita. Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan kita. Sekalipun mungkin masalah, sekalipun mungkin pergumulan, sekalipun mungkin persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu tidak benar-benar murni kesalahan kita, Bapak Ibu. Sama seperti yang Paulus alami. Tetapi ia tetap menjalaninya dengan penuh perjuangan. Pada hari-hari ini, Bapak Ibu, mari kita koreksi hati kita. Mari kita koreksi diri kita. Di dalam setiap persoalan kita, di dalam setiap masalah kita, hal apa yang paling sering kita lakukan? Apakah kita berdiam diri, melakukan refleksi terhadap hidup kita dari hal-hal yang sedang terjadi? Atau kita mencari pembenaran diri? Kita mencari orang yang dapat kita salahkan. Oh, ini salah dia, ini salah istriku, ini salah anak-anakku. Oh, ini salah dia karena aku bisa begini. Bapak Ibu, tenaga atau energi yang kita keluarkan untuk mencari kesalahan orang lain, untuk pembenaran diri kita, itu sama dengan tenaga yang kita dapat keluarkan untuk kita duduk diam di kaki Tuhan, untuk kita mengakui semua kedaulatan Tuhan, dan kita belajar berserah penuh kepada Tuhan. Oleh karena itu, kenapa kita tidak mengambil respon yang benar pada hari ini? Kita mengambil respon yang benar, kita mengakui kedaulatan Tuhan. Engkau saja yang berdaulat atas hidupku. Aku percaya Engkau saja yang memegang kendali atas hidupku. Amin Bapak Ibu. Nah, ini yang menarik. Ketika saya pelajari Bapak Ibu, kehebatan Tuhan dalam menciptakan manusia. Selain Tuhan memberikan akal, pikiran, nurani, roh, ya, Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Dalam bahasa Ibrani menggunakan kata selem dan demut. Artinya benar-benar mirip. Begitu ya. Dan hal yang istimewa yang saya pelajari Bapak Ibu. Tuhan juga memberikan manusia kemampuan untuk beradaptasi atau fleksibilitas. Bagaimana manusia dapat beradaptasi dengan perubahan. Hal ini dikarenakan adanya sifat dasar manusia, yaitu yang berjuang untuk hidup. Ketika kita mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita, kita mau belajar menerima perubahan itu Bapak Ibu. Jangan lagi mencari pembenaran diri, jangan lagi mencari kesalahan-kesalahan orang lain, tetapi mari kita mulai mencari apa yang harus aku lakukan dalam situasi seperti ini. Begitu ya Bapak Ibu ya, apa yang harus aku lakukan. Dan saya percaya Bapak Ibu, sifat dasar manusia, dia akan berjuang untuk hidup. Dan itu akan terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu. Saya teringat ada satu reality show di sebuah acara TV kabel Bapak Ibu. Jadi reality show ini adalah membawa orang-orang yang biasa hidup di kota, kemudian dibawa ke desa, kemudian mereka disuruh bertahan hidup kurang lebih selama 2-3 minggu Bapak Ibu. Ya, tanpa listrik, tanpa fasilitas-fasilitas seperti internet, handphone, televisi, segala macam, benar-benar hidup sederhana Bapak Ibu. Dan ternyata mereka mampu melakukan itu. Mereka mampu beradaptasi. Memang ada prosesnya. Mungkin 1-2 hari, bahkan 1 minggu. Mereka sangat bergumul beradaptasi dengan proses seperti itu. Tapi setelah itu, mereka akan mulai terbiasa. Mereka akan mulai terbiasa Bapak Ibu. Nah, dari sini saya belajar bahwa Tuhan memberikan kita satu hal, satu sifat dasar manusia, yaitu untuk beradaptasi. Kalau sekarang kondisinya seperti ini Bapak Ibu, mari kita belajar beradaptasi. Mari kita belajar, tentunya dengan pertolongan Tuhan Bapak Ibu. Amin. Kita belajar. Hal yang paling terutama adalah sikap hati kita. Ketika kita memiliki sikap hati yang benar, Tuhan, Engkaulah yang berdaulat atas hidupku. Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan dalam hidupku. Tuhan sendiri akan menolong kita Bapak Ibu. Amin. Saya sudah banyak mendengar kesaksian dari anak-anak Tuhan.
ketika banyak orang di luar sana yang sangat kesulitan dalam menghadapi pandemik ini, Bapak Ibu. Justru mereka malah menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita harus belajar beradaptasi. Amin, Bapak Ibu. Kita meminta hikmat Tuhan. Kita meminta arahan Tuhan. Apa yang Tuhan mau aku lakukan dalam situasi seperti ini. Sama seperti yang Paulus lakukan, Bapak Ibu. Ketika ada beberapa orang tahanan saat itu, Paulus menjadi tahanan, Bapak Ibu, untuk dibawa ke Kaisar di Roma. Ketika beberapa tahanan ingin melarikan diri, ya kan? Paulus berkata apa? Mereka tidak boleh melarikan diri. Semua harus selamat kalau kita berkumpul, kan begitu ya? Paulus tahu arahan Tuhan. Dia beradaptasi. Bukan 1, 2, atau 3 hari di laut, Bapak Ibu. Ayat ini berkata selama berapa hari? 14 hari mereka terombang-ambing di lautan lepas. Bahkan di sini dikatakan mereka sudah lagi tidak ada harapan. Ayat 20, setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Jadi bukan sekali, bukan 2 kali, Bapak Ibu. Badai itu terus-menerus mengancam. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Mereka ada dalam satu titik di mana mereka sudah hilang harapan. Satu, bukan lagi berbicara tentang uang, bukan lagi berbicara tentang makan. Bahkan mereka dikatakan tidak makan selama 14 hari. Tapi ini berbicara tentang hidup dan mati. Berbicara tentang satu keadaan yang sangat-sangat kritis. Yang sangat-sangat darurat, Bapak Ibu. Bahkan dikatakan mereka sampai putus harapan. Tetapi yang dilakukan oleh Paulus adalah dia mengakui kedaulatan Tuhan. Dan dia belajar untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita pada saat ini, mari kita mengakui kedaulatan Tuhan. Kita berkata kepada Tuhan, Engkau sendiri yang memegang kendali atas hidupku. Ajar aku kuat untuk menghadapi setiap hari-hari yang akan aku lalui. Amin, Bapak Ibu. Kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh di dalam iman. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari, Bapak Ibu? Di dalam ayat yang ke-22 sampai 25 berkata seperti ini, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Hal yang kedua yang kita dapat pelajari adalah kita bertabah hati. Di dalam bahasa Yunani, kata tabah hati menggunakan kata yotumeo, yang artinya mengumpulkan kekuatan, mengumpulkan pengharapan, yang artinya sikap tenang, sabar, beriman, berserah penuh kepada Tuhan. Dengan kata lain juga menerima yang terjadi dengan tulus. Itu yang harus kita lakukan dalam setiap hal apapun yang kita alami, Bapak Ibu. Tabah hati berbeda dengan menyerah, Bapak Ibu. Dalam ketabahan ada perjuangan dan pengharapan. Amin, Bapak Ibu. Kita tabah, kita jalani, ya sudahlah, ini sudah terjadi. Kita lakukan ini dengan penuh sukacita, kita lakukan ini bersama dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kenapa? Karena satu hal yang saya terlalu percaya, Bapak Ibu, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang percaya, ada janji bahwa Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Dan itu yang menjadi moto dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu kita bangun nama gereja yang Tuhan percayakan, yaitu Immanuel. Artinya Tuhan beserta dengan kita. Amin, Bapak Ibu. Katakan kepada keluarga yang ada di samping kiri kananmu, katakan, Tuhan beserta dengan kamu. Immanuel. Amin. Haleluya. Nah, kasih dan penyertaan Tuhan itu ada selalu di dalam
seluruh aspek kehidupan kita. Ini yang harus kita percaya dan imani, Bapak Ibu. Amin. Dalam pergumulan masalah pun, di situ ada kasih Tuhan. Di situ ada penyertaan Tuhan. Namun, seringkali kita gagal melihat kasih Tuhan. Seringkali kita gagal melihat penyertaan Tuhan di dalam masalah kita, di dalam pergumulan kita. Kenapa? Karena kita terfokus kepada siapa yang harus saya salahkan. Karena kita terfokus kepada kenapa bisa jadi seperti ini. Begitu ya Bapak Ibu. Saya ingat ketika anak saya masuk rumah sakit, ya, pada akhir Januari, Bapak Ibu. Akhir Januari, anak saya sesak nafas, kemudian kita cek ke dokter, kita pikir cuma cek, dokter kasih obat, kemudian setelah itu ya sudah, pulang, gitu kan? Ternyata ketika cek di dokter, Bapak Ibu, dokter bilang, wah ini harus rawat sekarang juga, dia kena pneumonia. Saya pikir pada zaman itu, pada bulan itu, Januari, COVID-19 belum masuk Indonesia, Bapak Ibu. Dan tentunya juga, untuk penyebarannya, saya pun tidak bersentuhan dengan orang-orang yang bergejala, begitu ya. Akhirnya, singkat cerita, anak saya dirawat selama 4 hari. Di situ saya cukup merenung, Bapak Ibu. Ya, saya cukup merenung karena ini pertama kalinya saya di rumah sakit sebagai yang dirawat, gitu ya. Sekalipun itu anak saya, begitu ya. Karena biasanya saya yang datang ke rumah sakit untuk mendoakan, kan begitu kan? Nah, kemudian yang kedua, saya ketika melihat anak saya, Pierre, saya kasihan gitu ya, udah diinfus. Aduh, saya juga kadang-kadang ketika susternya ganti infusnya itu saya nggak tega ngeliatnya, Bapak Ibu. Gitu, dia nangis kejar, saya cuman peluk dia sambil nggak ngelihat tangannya gitu kan, karena susternya infus tangannya begitu kan. Saya merenung, Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan ini terjadi, biar kiranya Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Itu doa kami, Bapak Ibu, doa saya dan istri saya. Singkat cerita, dia sudah sehat, sekarang sudah bisa lari-lari, lompat, bahkan tambah gemuk, Bapak Ibu ya. Makan terus, begitu kan. Nah, hari-hari ini saya sempat share sama istri saya. Saya bilang sama istri saya, Tuhan itu baik loh, saya baru ngerti. Tuhan izinkan anak saya dirawat, kena pneumonia, itu akhir Januari. Yang saat itu sama sekali belum ada kasus di Indonesia. Saya pikir kalau anak saya, misalnya Bapak Ibu, didiagnosanya pada waktu-waktu sekarang, ceritanya akan berbeda. Itu yang saya syukuri dan itu yang saya percaya Tuhan pegang kendali, Bapak Ibu. Dan itu saya melihat, oh begitu luar biasa, Bapak Ibu. Amin. Jadi mari kita mau bertabah hati. Sekali lagi, tabah bukan berarti menyerah. Tabah berarti kita tenang, kita beriman, berserah penuh kepada Tuhan, dan kita tetap juga berjalan dengan iman sesuai dengan tuntunan Tuhan, apa yang harus aku lakukan. Begitu ya. Karena kasihnya selalu tercurah dalam kehidupan orang percaya, Bapak Ibu. Ada satu lagu lama yang begitu memberkati saya. Saya terus putar sampai anak saya, Charlotte, juga hafal lagu ini, Bapak Ibu. Lagu ini ciptaan dari Paniko. Lagunya seperti ini. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Sungguh manis, sangat manis, hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, ku cinta Dia. Kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus itu selalu ada buat kita sampai selama-lamanya. Mari kita menyadari dalam setiap hal yang kita alami, Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin, Bapak Ibu. Kemudian, apa hasilnya? Ketika kita mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita, kita belajar bertabah hati. Hasilnya adalah, dikatakan di dalam ayat ke-36, maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makanlah. Ketika kita melakukan hal ini, Bapak Ibu, semangat kita akan dipulihkan,
hati kita akan dikuatkan, dan kita akan bersemangat menjalani hidup. Apapun tantangannya, selama Tuhan beserta dengan kita, siapa yang menjadi lawan kita? Kan begitu ya Bapak Ibu ya. Dan kita melihat Bapak Ibu, ketika hati mereka kuat, tidak serta-merta mereka langsung selamat Bapak Ibu, tapi tetap masih ada perjuangan. Ya, di dalam ayat ke-38 sampai ayat 43, masih ada perjuangan. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-41, tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritanya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Jadi ketika hati mereka kuat pun, tantangan itu tetap ada. Tetapi ini yang luar biasa. Karena hati mereka kuat, mereka mampu melalui itu. Dan ayat 44 di situ dikatakan, demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Amin Bapak Ibu. Percayalah penuh kepada kedaulatan Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, Dia yang memegang kendali atas kehidupan kita. Dan dalam segala aspek kehidupan Bapak Ibu, kita harus menjalani bersama dengan Tuhan. Karena setiap hal yang terjadi dalam hidup adalah bentuk pengalaman kita mengiring Tuhan. Jika ada hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi, atau bahkan pergumulan yang sangat berat, jalani itu dengan tabah hati. Amin Bapak Ibu. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, biar kiranya firman pada hari ini boleh menguatkan setiap kami. Kami boleh mengakui kedaulatan-Mu atas hidup kami. Engkau yang memegang kendali atas hidup kami. Dan biar kiranya kami menjalani hidup kami sesuai dengan kehendak kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh menjalani setiap pergumulan permasalahan hidup kami dengan tabah hati. Tetap percaya berserah penuh kepadamu Tuhan. Memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua diberkati lewat ibadah hari ini. Terima kasih untuk setiap pelayanan Tuhan yang sudah melayani pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan bagi Tuhan, baik berupa persepuluhan, ucapan syukur, pelayanan misi dan diakonia maupun pembangunan, berikut adalah nomor rekening GBI ICC, kas umum, kas diakonia, juga kas pembangunan. Semua pengelolaan keuangan dikelola secara transparan dan akuntabel. Tuhan Yesus memberkati. Berikut adalah jadwal ibadah online selama sepekan. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan bersama-sama. Semua jadwal pelayanan ibadah online akan di-share di grup. Bapak Ibu Saudara yang terlibat dalam pelayanan bisa memperhatikan. Jadwal pelayan ibadah Comcare online akan di-share di grup pelayan Comcare. Kita akan membacakan visi dan misi GBI ICC. Visi: menjadi murid Kristus yang sejati dan siap diutus. Misi: menanamkan iman dan pengenalan akan firman Tuhan yang benar, memperlengkapi dan memaksimalkan talenta yang Tuhan beri, membangun kepedulian terhadap sesama. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelum pulang, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah ke tengah-tengah kehidupanmu, jadilah saksi-saksi Kristus di dalam pekerjaanmu, rumah tanggamu, lingkunganmu, sehingga lewat kehidupanmu banyak orang yang dibawa kepada Kristus. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, sumber dari segala berkat, serta cinta kasih sayang dari anaknya yang tunggal Tuhan kita, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, damai sejahtera sukacita yang senantiasa berlimpah-limpah, menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan memohonkan berkat atas umat-Mu. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.
bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.